Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua hanya di channel YouTube Ray Utami dan Benua, dan tentunya di The Lawyer. Oke, kali ini di The Lawyer saya akan sedikit membahas terkait tentang angan-angan sejumlah orang politisi terutama di Indonesia. Bisa dikatakan banyak orang lah ya yang mengatakan bahwa menginginkan Pak Jokowi untuk menjadi presiden di Republik Indonesia selama 3 periode begitu. Dan banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwa pertemuannya Pak Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai kemarin adalah terkait dengan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mana mengembalikan kepada MPR agar bisa membuat penetapan-penetapan, memberikan wewenang kepada MPR ya untuk membuat penetapan, membuat ketetapan ya, dan juga mengubah masa jabatan kepresidenan begitu. Banyak sekali orang-orang yang berandai-andai seperti itu, tapi saya nggak tahu ya apakah itu benar apa tidak. Pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah memang tujuannya untuk itu apa tidak. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa apapun hasil keputusannya, menurut saya selaku orang yang melihat, yang mengamati bagaimana proses perpolitikan di Indonesia saat ini, menurut saya Indonesia saat ini masih butuh sosok seorang Pak Jokowi begitu. Kita masih membutuhkan Pak Jokowi sebenarnya untuk memimpin negeri ini, untuk memimpin bangsa ini, melanjutkan program-program kerja yang selama ini telah ia lakukan. Menurut saya Indonesia masih sangat butuh gitu. Karena 10 tahun menurut saya terlalu sedikit untuk membangun negara kita ini, untuk membuat negara ini menjadi maju dan setara dengan negara-negara maju lainnya yang ada di dunia begitu. Ya kita ambil contoh lah ya, saat ini bisa kita lihat lagi kondisi pandemi COVID-19 begitu. Pak Jokowi telah membuat sejumlah program pemerintahan dalam penanggulangan COVID-19. Sementara diproyeksikan penanggulangan COVID-19 ini tidak akan selesai atau tidak akan rampung selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak akan selesai semudah itu gitu. Bahkan diprediksikan COVID-19 ini, masa pandemi ini akan terus berlanjut hingga 5-10 tahun ke depan. Nah, apakah cukup dengan masa jabatan Pak Jokowi menanggulangi COVID-19 saat ini ya? Apakah cukup untuk hingga 10 tahun mendatang begitu? Itu yang kami khawatirkan begitu. Itu yang saya sebenarnya secara pribadi mengkhawatirkan begitu. Karena COVID-19 ini kita tidak main-main. COVID-19 ini ada di tengah-tengah masyarakat. Keluarga kita meninggal, sahabat kita meninggal, kerabat kita meninggal, teman-teman kita meninggal semuanya. Nah, apakah penerus Pak Jokowi dapat meneruskan cita-cita penanggulangan COVID yang telah dibuat oleh Pak Jokowi saat ini begitu? Nah, itu yang jadi pertanyaan begitu. Tapi gua masih ragu-ragu apakah Pak Jokowi itu sendiri memang pada saat melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol membahas itu begitu. Itu yang lagi saya analisa begitu ya. Itu yang lagi saya amati begitu. Karena di masa pandemi ini menurut saya tidak sampai seperti itu begitu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ketika ingin melakukan pembahasan untuk itu dengan ketua umum parpol juga menurut saya nggak mungkin gitu ya. Dia kumpulkan semua ketua umum parpol lalu dia sampaikan pembahasannya seperti ini, juga itu menurut saya adalah hal yang tidak mungkin sekali begitu. Yang mungkin akan dilakukan Pak Jokowi jika adanya lobby-lobbyan seperti itu, mungkin Pak Jokowi akan memanggil ketua umum parpol satu persatu gitu. Lalu satu persatu membahas. Dari situ dia akan secara kolektif menentukan sikap begitu ya, menentukan sikap untuk menggelontorkan ide itu agar disahkan oleh MPR begitu, untuk disahkan oleh DPR begitu. Itu yang menurut saya
Mungkin gitu. Tetapi kalau dikumpulkan secara bersama-sama lalu dia bahas itu, menurut saya akan menimbulkan kegaduhan justru. Akan menimbulkan berbagai persepsi, akan menimbulkan multi persepsi pada saat Pak Jokowi mengundang sejumlah ketua umum parpol. Pak Jokowi ini jangan kita lihat kurus ya, jangan kita hanya melihat bahwa secara fisiknya dia kurus, kalem begitu. Tapi Pak Jokowi ini adalah orang yang menurut saya memiliki strategi politik, seorang negarawan yang mampu menjalankan strategi politik dengan baik di Indonesia menurut saya gitu. Jadi menurut saya tidak akan dengan cara seperti itu Pak Jokowi melakukannya begitu ya. Melakukan negosiasi itu tidak akan mungkin dengan cara seperti itu. Pak Jokowi pasti akan mengundang satu persatu kalau memang dia ada niat untuk melakukan itu. Jadi saya kira untuk pertemuan Pak Jokowi yang lalu dengan sejumlah ketua umum parpol adalah hal yang tidak mungkin sekali gitu. Itu adalah hal yang menurut saya berbeda begitu ya pembicaraannya dengan apa yang kita pikirkan. Karena Johnny G. Plate selaku sekjen Partai Nasdem, dia juga telah menyampaikan 5 poin atau 5 topik yang dibahas oleh Pak Jokowi pada saat mengundang sejumlah ketua umum parpol. Dan tidak ada satupun diantaranya dari 5 topik tersebut yang membahas tentang perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Saya tahu awal pertama sekali yang menggelontorkan atau menggagaskan ide untuk adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah Bambang Susatyo selaku Ketua MPR. Itu yang dilakukan oleh Pak Bambang begitu. Itu sempat digelontorkan, sempat ramai isunya di mana-mana, sempat banyak sekali orang-orang yang tahu itu gitu ya. Saya tahu, tetapi menurut saya yang dibahas oleh Pak Jokowi bukan itu gitu ya. Karena di masa pandemi ini begitu banyak dampak-dampak akibat daripada COVID-19 yang berdampak secara langsung terhadap pembangunan dan perekonomian di Indonesia begitu. Sehingga Pak Jokowi pastinya akan melakukan fokus terhadap hal-hal itu gitu. Tetapi kalaupun Pak Jokowi memang pada saat itu ingin menggandeng sejumlah partai politik ya, di mana saat ini koalisi gemuk daripada Pak Jokowi sendiri, kalau saya sebut koalisi gemuk ya, itu mencapai 80% di DPR begitu, di parlemen ya. Mencapai 80%. Sehingga itu sangat memungkinkan sekali, melanggengkan sekali jika ide tersebut digelontorkan dan disahkan oleh DPR begitu. Sangat memungkinkan sekali gitu. Apalagi sekarang PAN sudah bergabung ke koalisi Pak Jokowi begitu ya. Jadi sangat memungkinkan sekali bila mana itu digelontorkan ide tersebut. Dan menurut saya ide tersebut bukan sebuah ide yang buruk begitu. Justru itu adalah ide yang ditunggu-tunggu oleh begitu banyak orang. Karena kita sadari, selaku rakyat Indonesia, kita menyadari bahwa tidak cukup untuk membangun Indonesia ini menjadi negara yang maju, negara yang besar hanya dalam waktu 2 periode atau 10 tahun begitu. Tidak cukup. Apalagi di 5 tahun, bukan di 5 tahun ya, di 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini, fokus Pak Jokowi adalah bagaimana menanggulangi COVID-19. Bagaimana menyehatkan kita semua selaku rakyat Indonesia begitu. Dia harus fokus mencurahkan sekian persen, bahkan mungkin lebih dari 50%, 80% kalau saya nggak pernah baca itu. 80% APBN untuk penanggulangan COVID-19 begitu. Sehingga pembangunan infrastruktur, lalu percepatan perekonomian di Indonesia, di dalam rangka pendidikan di Indonesia pasti akan melambat karena fokusnya adalah bagaimana agar mengusir COVID-19 dari Indonesia, menanggulangi COVID-19 daripada Indonesia begitu. Agar kita semua sehat, itu adalah tujuan daripada Pak Jokowi. Nah, lalu kita berharap agar Pak Jokowi selama 10 tahun membereskan dalam tahun-tahun terakhir ini untuk membereskan seluruh program dia, ya tidak mungkin. Karena dia mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, waktunya hanya untuk menanggulangi COVID gitu.
Pak Jokowi juga manusia. Pak Jokowi juga seseorang yang sama seperti kita makan nasi begitu. Jadi sangat sulit menurut saya jika menyelesaikan segala macam problem yang ada di negeri ini untuk melaksanakan seluruh janjinya dulu pada saat masa kampanye, untuk menjadikan negara kita ini negara maju sangat sulit. 10 tahun itu waktu yang singkat begitu. 2 periode itu adalah waktu yang sangat singkat sekali gitu. Oleh karenanya menurut saya perlu adanya amandemen. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. MPR diberikan wewenang untuk melakukan ketetapan-ketetapan, untuk mengeluarkan ketetapan. Selain itu mengubah masa jabatan kepresidenan. Karena saat ini Amerika sendiri juga, Presiden Amerika menjabat maksimal juga bisa 3 periode, 3 kali 5 tahun begitu. Jadi tidak ada salahnya jika Indonesia melakukan itu. Karena negara Indonesia ini adalah negara demokrasi begitu ya. Kita jangan ingin mengikuti negara-negara luar hanya sepotong-sepotong yang menurut kita memojokkan pemerintah saja begitu. Tapi kita harus melihat begitu. Bagaimana negara Amerika itu bekerja. Selama 3 periode seorang presiden diberikan wewenang untuk menjabat begitu. Kita harus lihat begitu. Kalau mau dicontoh ya contoh plek-plekan. Contoh benar-benar contoh begitu. Tapi kalau kita mau mencontoh satu negara yang sepotong-sepotong saja, yang kira-kira kita suka ya kita ambil, nggak kita suka ya nggak kita ambil, ya nggak bisa gitu. Ini yang kita bangun negara, bos, bukan membangun rumah tangga. Kalau membangun rumah tangga bisa, kita suka sama istri ini kita pakai, nggak kita suka kita ganti, nggak bisa seperti itu. Itu yang maka saya ingin sampaikan kepada teman-teman, kepada seluruh netizen, kepada penonton yang ada di The Lawyer. Ya, saya secara pribadi, saya mendukung Pak Jokowi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selama 3 periode begitu ya. Untuk memperpanjang masa jabatan itu begitu. Kenapa? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, loh, kok Pablo ngomong setuju Pak Jokowi duduk 3 periode. Emang kalaupun masa jabatan presiden boleh 3 periode, emang Pak Jokowi bakal terpilih lagi? Pasti orang akan bertanya-tanya seperti itu. Ya menurut saya keyakinan saya masih bulat gitu, masih Pak Jokowi gitu. Apalagi ayo kita lihat sinyal-sinyal politik yang diberikan Pak Jokowi untuk kita baca. Ada sejumlah komunikasi politik yang sebenarnya kita rakyat Indonesia itu bisa membaca dengan baik dan benar begitu. Kita mulai dari saat Pak Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke daerah Kalimantan Selatan kalau tidak salah saya, melakukan kunjungan kerja di sana. Mereka hanya berdua, terlihat sangat romantis. Ada sinyal-sinyal seperti itu begitu. Lalu kita lihat ya, Gerindra saat ini ada di koalisi istana. Sebelum itu juga ada pertemuan antar kedua sekjen partai, antara partai PDIP dan partai Gerindra. Nampaknya ada sinyal-sinyal di mana bila Pak Jokowi ataupun amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 terjadi, lalu masa jabatan presiden diperpanjang selama 3 periode, lalu Pak Jokowi maju kembali menjadi calon presiden Republik Indonesia, maka bisa jadi Pak Jokowi akan bergandengan dengan Prabowo gitu. Jadi Pak Jokowi akan bergandengan dengan Prabowo bareng-bareng untuk menjadi calon presiden. Dan menurut saya Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah putra terbaik bangsa. Keduanya adalah putra terbaik bangsa. Orang-orang yang terpilih menurut saya ya, negarawan yang banyak dicintai oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Kita perhatikan saja pada saat Pilpres kemarin, suara antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo beda-beda tipis. Artinya mereka memiliki suara masing-masing separuh daripada negeri ini. Nah kalau mereka berdua maju bergandengan tangan, artinya berduet lah ya, antara Pak Jokowi dan Prabowo berduet, ya apa berarti seluruh
rakyat di Indonesia memilih mereka begitu, memilih pasangan calon ini. Menurut saya itu yang terjadi begitu. Tapi kita tidak tahu bila mana ada alternatif calon lain, apakah mungkin bisa, ya kita nggak tahu. Karena saat ini sebentar lagi menuju tahun 2024 itu adalah waktu yang cukup singkat ya. Harusnya jika sudah ada calon yang memang kuat gitu ya, harusnya dari saat ini saja sudah terlihat begitu calon mana yang berpotensi untuk mencalonkan dirinya sebagai calon presiden nantinya begitu. Tapi kalau saya lihat masih minim gitu, masih belum terlihat calon-calon yang memiliki integritas, orang-orang yang terlihat memiliki kapasitas untuk menjadi seorang calon presiden begitu. Jadi tinggal kita lihat saja mana yang cocok ya, nanti kita bisa lihatlah sendiri. Harusnya sih inilah waktunya untuk mulai mensosialisasikan dirinya, mulai mencanangkan dirinya sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 di pemilihan umum serentak nanti begitu ya. Sehingga kita bisa tahu begitu, rakyat bisa mulai fokus untuk memperhatikan bakal calon tersebut, apakah memiliki kapasitas, kredibilitas, popularitasnya seperti apa, kita bisa melihat begitu. Kalau sekarang tidak ada, bagaimana rakyat itu bisa untuk menilai apakah layak seseorang menjadi presiden di Republik Indonesia? Harusnya mulai bekerja dari sekarang begitu. Nanti saya akan bahas mungkin di video selanjutnya, kapan saya belum tahu. Saya akan bahas begitu. Bagaimana sih kalau kita ingin mencalonkan sebagai presiden, bagaimana untuk mengambil hati rakyat Indonesia begitu. Nanti saya akan coba bahas kembali agar teman-teman bisa mengerti begitu ya. Agar teman-teman bisa sama-sama sharing ya, kita berbagi. Saya juga bukan orang yang penuh dengan pengetahuan tentang politik yang terjadi di Indonesia, tetapi kita bisa berbagi di sini. Jika saya punya statement-statement saya yang mungkin teman-teman anggap salah, teman-teman bisa berkomentar ya di bawah ini. Mungkin teman-teman bisa berikan komentar Anda, mohon dikoreksi begitu. Tetapi saya untuk urusan Pak Jokowi memperpanjang jabatannya, artinya masa jabatan presiden dijadikan 3 periode lalu Pak Jokowi maju, saya punya keyakinan itu gitu. Dan saya justru mengharapkan itu sebagai seorang rakyat Indonesia gitu. Karena untuk saat ini saya belum menemukan calon yang lebih baik dari Pak Jokowi. Nggak tahu nanti gitu. Tetapi untuk saat ini saya belum menemukan calon yang menurut saya lebih baik daripada Pak Jokowi. Ini bukan dalam rangka saya itu mendukung istana begitu, atau saya mendukung seluruh gerakan Pak Jokowi, tidak. Saya berani ngomong seperti ini karena saya melihat, saya merasakan gitu. Saya merasakan apa yang terjadi ketika Pak Jokowi telah menjadi Presiden Republik Indonesia dan sebelumnya. Kita sangat bisa merasakan sekali dan kita bisa membandingkan, melakukan perbandingan gitu. Jangan kita bandingkan, wah pada saat zamannya Pak SBY keadaannya begini, ekonomi bagus apa segala macam, pada saat masanya Pak Jokowi. Jangan pernah bandingkan itu. Kenapa? Itu menurut saya tidak apple to apple. Yang apple to apple itu adalah jika di masa sebelumnya, di masa SBY juga mengalami pandemi COVID-19 begitu. Kalau ada 2 presiden yang pernah menjabat di Indonesia mengalami keadaan yang serupa seperti saat ini ya, misalnya pandemi COVID-19, itu baru bisa kita bandingkan. Karena saat ini pandemi COVID-19 berdampak bukan hanya untuk Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami kesulitan yang sama. Saya punya saudara di Singapura, saya tanya saudara saya di Singapura bagaimana keadaan ekonomi di situ, lebih parah. Bahkan dia katakan dia mau keluar rumah aja susah. Itu yang disampaikan oleh saudara saya. Saya punya saudara di Amerika, saya juga tanya dengan dia, itu yang juga dia sampaikan begitu. Kemarin sempat dibuka, dibebaskan, tapi akhirnya di lockdown kembali. Itu terjadi begitu teman saya. Bahkan saya punya teman, saya punya klien ya, bahkan ya, klien di Filipina itu nggak pulang-pulang sampai sekarang. Masih ada di Filipina tuh, gara-gara pandemi COVID-19. Di sana dia usahanya berantakan, hancur-hancuran, sampai nggak bisa kembali ke Indonesia. Bayangin aja.
Di sini karyawannya semua pada teriak gitu, semua minta digaji. Dan itu kan terjadi di Indonesia. Apakah di masa presiden-presiden sebelumnya juga mengalami hal yang serupa? Kan tidak. Justru di masa sebelumnya sangat baik sekali begitu. Tidak ada COVID-19, ya. Ekonomi dunia sedang membaik begitu. Ekonomi global juga sangat baik sekali begitu. Sehingga ya menurut saya layak lah kalau Pak Jokowi diberikan satu periode kembali, ya, untuk kita bandingkan dengan presiden sebelumnya begitu. Itu baru apple to apple menurut saya. Karena ketika dia misalnya duduk selama 3 periode lalu di masa pandemi, sementara dibandingkan dengan presiden yang duduk 2 periode tapi tidak ada pandemi, menurut saya itu pun masih kurang. Tetapi ya sudah bisalah kita bandingkan karena diberikan waktu yang lebih panjang kan begitu. Tapi kalau hanya 2 periode dibandingkan dengan 2 periode dalam keadaan pandemi begini, ya nggak bisa dibandingkan. Apa yang harus dibandingkan? APBN hampir seluruhnya tertuang untuk masalah penanggulangan COVID kok. Masa kita harus ngotot untuk menyamakan kualitas presiden? Tidak apple to apple begitu. Jadi saya mendukung sekali ya agar adanya perubahan atau amandemen tentang Undang-Undang 1945, ya menurut saya itu adalah yang terbaik. Saya nggak tahu bagaimana dengan netizen, apakah netizen setuju apa tidak. Tetapi hitung-hitungan politik saya adalah tidak mudah juga itu dilakukan. Karena yang nafsu untuk menjadi presiden di Indonesia ini bukan hanya Pak Jokowi gitu ya, bukan nafsu ya, tetapi yang berkeinginan untuk menjadi presiden di Indonesia ini tidak sedikit orang gitu. Banyak orang yang ingin begitu. Banyak tokoh-tokoh gitu. Bahkan sekarang ini sudah banyak orang-orang yang pasang baliho dan sebagainya. Sudah mulai melakukan curi start lah ya untuk persiapan maju di Pilpres begitu. Sudah banyak yang melakukan itu gitu. Apakah menerima dengan legowo gitu jika amandemen tersebut dilakukan, diperpanjang masa jabatan presiden, lalu Pak Jokowi kembali mencalonkan dan duduk kembali menjadi presiden? Apakah dia legowo? Kan itu poinnya. Itu hitung-hitungan politik saya. Tapi kita nggak tahu. Politik itu dinamis. Politik itu bisa berubah kapan saja gitu. Politik itu dalam hitungan detik bisa berubah gitu. Kita nggak tahu begitu. Jadi kita doakan saja bagaimana negeri ini yang terbaik begitu ya. Kalau memang Pak Jokowi diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan presiden kembali di negara Republik Indonesia, saya akan panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itulah yang terbaik begitu. Itu atas pemikiran saya, pandangan saya, analisa saya begitu. Tetapi kalau teman-teman punya pandangan lain, mungkin teman-teman bisa berkomentar ya, berikan komentar terbaik Anda. Kalau memang ada komentar lain, ada pendapat lain, silakan. Jika saya punya salah-salah kata, silakan dikoreksi. Karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, itu aja yang mungkin hari ini bisa saya bagikan kepada teman-teman. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.